Teman-teman, kita adalah generasi Yeremia, generasi yang cinta akan Tuhan, hidup kudus dan penuh kuasa Roh Kudus. Benar, Tuhan mau kita jadi berkat di rumah, di sekolah, dimanapun kita berada. Biar seluruh hidup kita menyenangkan hatinya Tuhan. Tampil beda. Aku berani tampil beda. Saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Anak-anak yang di rumah, apapun keadaan kita saat ini, biarlah kita terus bersandar kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah pengharapan kita. Jangan pernah menyerah. Kita mau menaikkan pujian ini. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata.
selalu baru Tuhan. Kami tidak mau menyerah Tuhan dengan keadaan yang ada saat ini, karena kami tahu Tuhan Engkau Allah yang beserta dengan kami, beserta dengan keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari naikkan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang baik. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Dalam situasi apapun Tuhan, kami mau tetap bersandar dan berserah kepada-Mu Tuhan. Engkau Allah yang menjadi penjunan kami Tuhan. Engkau Allah yang selalu menjadi Tuhan pimpinan di dalam kehidupan kami. Kami mau bersandar dan berserah kepada-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan cerita firman-Mu Tuhan. Haleluya. Semua anak Tuhan katakan bersama-sama, amin. Shalom. Apa kabarnya anak-anak yang di rumah? Semuanya tentu dalam keadaan yang sehat dan luar biasa ya, seperti Yoel dan juga Lova. Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini. Cerita firman Tuhan hari ini akan bercerita mengenai pencobaan di padang gurun. Nah, sebelum dicobai di padang gurun, sebelumnya kita sudah mendengarkan cerita tentang Yesus dibaptis. Ada yang tahu di mana Tuhan Yesus dibaptis? Di Sungai Yordan. Coba Yoel yang kencang suaranya di Sungai Yordan. Yordan, Sungai Yordan. Pinter ya. Berarti semuanya menyimak dalam ibadah online setiap minggunya ya. Yang di rumah juga jangan lupa ibadah kita setiap minggu ya. Nah, waktu selesai dibaptis, waktu itu kan ada Roh Tuhan yang turun ya, Roh Kudus ya, yang berupa burung merpati. Setelah dibaptis, Tuhan dibawa sama Roh Kudus ke padang gurun. Waktu itu Tante Yuli pernah cerita di padang gurun itu rasanya seperti apa ya? Pantai panas ya, banyak pasir ya. Maksudnya Lova mungkin nggak ada airnya. Maksudnya Lova tuh banyak pasir ya, panas, kering ya. Nah, di situ Tuhan Yesus berjalan-jalan. Dia hanya berjalan, berdoa, berdoa, setiap hari berdoa, tapi nggak makan, nggak minum. Artinya apa? Berpuasa. Berpuasanya itu selama 40 hari, 40 malam. Nah, selama 40 hari, 40 malam, Tuhan Yesus berpuasa, capek di padang gurun, nggak ada air ya, nggak ada hawa dingin, hawanya panas sekali rasanya. Nggak enak banget ya. Coba bayangin kalau di rumah Yoel nggak ada kipas angin, bagaimana rasanya ya? Panas ya. Enak nggak kira-kira kalau Lova tidur tanpa AC? Bisa nggak? Pingsan lah katanya, zaman dulu nggak ada AC ya. Nah, waktu hari ke-40 Tuhan Yesus berpuasa, datanglah seseorang yang menggoda. Kayak tadi di lagunya yang pertama pujiannya apa sih tadi? Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama. Terus yang kedua, saat iblis menggodaku, aku pun dalam nama Yesus. Nah, hari ke-40 ada yang datang mau merayu Tuhan Yesus, mau menggoda Tuhan Yesus. Kira-kira siapa yang menggoda? Yoel tahu? Iblis. Lova? Iblis. Oke. Nah, iblis ini berusaha menggoda Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita mau lihat apa ya percakapan antara Tuhan Yesus dengan si iblis. Kita buka Alkitab kita. Semua yang di rumah boleh siapin Alkitabnya ya, buka Alkitabnya. Dibuka Alkitabnya di dalam kitab Lukas, pasalnya yang keempat, mulai ayat yang ketiga ya, kita mau baca ya. Ayat yang ketiga. Lukas pasalnya yang keempat, ayat 3. Perikopnya apa Yoel? Coba dibaca dulu perikopnya. Pencobaan di padang gurun ya. Ayat ketiga. Kakak Yoel baca dulu ya. Yoel baca dulu ayat yang ketiga baru 4 lupa. Nah, ayat ketiga ini adalah perkataan iblis yang pertama ya ketika bertemu dengan Tuhan Yesus ya. Coba Yoel baca ayat yang ketiga.
Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Nah, apa kata iblis? Jika engkau anak Allah, ubahlah, ada di situ ada batu, misalnya ini batu ya, ubahlah batu ini jadi roti. Disuruh simsalabim katanya ya. Nah, Tuhan Yesus suruh ubah batu jadi roti. Kira-kira apa perkataan Tuhan Yesus? Jawabannya di ayat 4, coba Lova. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Nah, perkataan Tuhan Yesus apa? Manusia itu hidup bukan dari roti saja ya. Ayat berikutnya, ayat yang kelima, Yoel baca lagi. Perkataan si iblis apa lagi ya? Kemudian ia membawa Yusuf ke suatu tempat yang Dengerin dulu. tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Nah, terus si iblis nggak nyerah nih. Waktu dia suruh Tuhan Yesus itu ubah batu menjadi roti, Tuhan Yesus bilang, manusia hidup itu bukan hanya dari roti saja. Iblis kesel ya. Kira-kira ada yang pernah kesel? Aku kesel nih, aku nggak bisa digoda ya, katanya gitu. Nggak bisa dirayu, suruh rubah batu jadi roti aja nggak mau. Terus iblis nggak nyerah. Dibawalah Tuhan Yesus ke atas tempat yang apa ya tadi? Tinggi. Di atas tempat yang tinggi ya, kira-kira tempat yang tinggi. Di mana ya? Coba baca sekali lagi, makanya lupa dengerin. Coba Yoel baca sekali lagi yang ayat 5. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Nah, dari tempat yang tinggi, nggak dibilang tempat tingginya itu di mana? Di tempat yang tinggi, kira-kira bangunan yang tinggi. Bapak pernah lihat bangunan yang tinggi? Kayak hotel itu tinggi kan? Ya, berapa lantai itu. Nah, di atas tempat yang paling tinggi dia kasih lihat Yesus itu kalau bumi itu indah ya. Bumi itu luar biasa. Katanya apa? Coba ayat 6 baca. Lanjutannya. Ayat yang ke-6. Nah, kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaan ini suaranya kencang. akan kuberikan kepadamu. Nah, segala kuasa serta kemuliaan yang ada di bumi akan iblis berikan kepada Tuhan Yesus. Kira-kira apa yang dilakukan Tuhan Yesus ya? Coba Yoel baca ayat yang ke-7. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Sampai ayat 8. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, dibilang sama si iblis tadi kan di ayatnya yang keberapa tadi? Yang kakak Yoel baca ayat 6, 5 dan 6 ya. 6 dan 7. Ayat 7, 8 sorry. Nah, iblis minta apa tadi? Jikalau engkau menyembah aku. Akunya siapa? Iblis. Iblis bilang sama Yesus ya, jikalau engkau menyembahku, maka aku akan memberikan semuanya. Tapi jawab Yesus apa tadi di ayat yang ke-8? Kita harus menyembah siapa? Tuhan Allah. Masih ingat nggak cerita yang 10 perintah Allah? Yang pertama apa sih? Coba sama-sama. Hanya ada satu batu. Hanya ada satu Allah di hadapanmu ya. Nah, Allah itu ya Tuhan ya. Nah, di ayat 8 tadi dibilang jangan. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dialah engkau berbakti. Ayat 9, coba lanjutannya Lova baca 9 dan 10 berarti Lova ya. Sampai 10, 9 dan 10 aja. Yuk nanti. Yuk baca dulu. Kemudian ia membawa Yesus ke Salem dan dia di suaranya kencang. Hubungan baik Allah lainnya berkata kepadanya, jika engkau anak Allah jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab itu tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintah malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan meletakkan engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan
antuk pada batu. Stop sampai situ dulu. Lupa udah melewati ini. Harusnya ayat 10 dan 11 ya. 9 dan 10 ya. Nah, tadi dibilang waktu yang disuruh dirayu yang kedua, digoda sama iblis yang kedua, Tuhan Yesus mau melakukan nggak yang disuruh menyembah iblis? Nggak mau. Tapi si iblis itu nggak menyerah. Ya kan? Dia datang lagi, dia bilang lagi, "Yuk, kita ke bubungan bait Allah." Iya, nanti lupa lagi. Nah, ayo kita ke bubungan bait Allah. Bait Allah bubungannya itu berarti di tempat yang tinggi juga ya. Disuruhlah Tuhan Yesus untuk menjatuhkan diri. Kira-kira kalau Lova diajak mami ke hotel yang paling tinggi atau ke tempat yang bagus paling tinggi, terus di bawahnya tuh udah bagus banget, disuruh lompat, kira-kira Lova mau? Nggak mau. Kalau Yoel? Nggak mau ya. Nah, sama seperti Tuhan Yesus bilang nggak mau, nggak akan katanya gitu. Tadi Lova udah baca sampai ayat yang ke-11 ya. Nah, iblis itu siapa? Musuhnya manusia ya, iblis ya. Nah, ayat yang ke-12 coba Yoel baca, apa sih jawaban Tuhan Yesus? Nanti Lova ayat ke-13 ya. Jawaban Tuhan Yesus apa kepada si iblis itu? Yesus menjawabnya, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, firman Tuhan berkata, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Lova udah gak sabar mau baca ayat berikutnya. Cuma Lova baca ayat yang ke-13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya, ia menunggu waktu yang baik. Nah, setelah 3 kali iblis merayu dan menggoda, dia akhirnya menyerah. Tapi sebagai anak Tuhan boleh menyerah enggak? Tadi juga lagu yang udah kita naikkan kan tadi pujiannya berkata apa? Jangan pernah menyerah. Nah, dari cerita firman Tuhan ini nyata kalau di dalam hidup kita itu selalu ada rayuan, selalu ada godaan, ada bujukan. Bujukan itu dari orang-orang yang nggak senang sama kita ya. Nah, kalau ada orang-orang yang membujuk, merayu untuk hal-hal yang nggak baik, kira-kira mau dilakukan nggak loh Pak? Nggak akan ya Yoel ya. Nah, itulah gunanya kita harus setia dan taat kepada Tuhan supaya kita punya kekuatan untuk melawan si jahat ya, melawan orang-orang yang nggak senang sama kita. Oke Lova? Oke, mau taat? Mau setia Yoel? Puji Tuhan. Semua anak-anak yang di rumah juga pasti mau taat dan setia kepada Tuhan. Jangan lupa setiap hari berdoa, terus baca kitab suci. Jangan lupa ya, tiap hari laporan baca kitab sucinya ya. Semakin hari semakin berkurang nih. Iya. Tante Yuli yakin semuanya akan lebih semangat lagi baca firman Tuhan dan setiap hari bikin laporan terus di grup GSJ Kasih Karunia ya. Nah, sekarang saatnya kita mau membuat kreativitas. Hari ini kita akan membuat hiasan dinding. Nah, hiasan dinding ini akan mengingatkan kita waktu Yesus dicobai di padang gurun. Coba Yoel baca yang pertama, pencobaannya apa? Ada tertulis manusia hidup bukan dari roti. Manusia hidup bukan dari roti. Lova baca yang kedua, pencobaannya apa? Ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Yang ketiga? Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan. Oke. Nah, di sini di 3 ini gambar ini ada semua kata-katanya tadi ya yang dari kitab Lukas ya, Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13 ya. Nah, kita mau bikin kreativitasnya, bahannya adalah karton, terus nanti print sendiri, nanti dikasih ya di grup ya. Ini printannya sama gambar Tuhan Yesusnya sama kita, sama punch-nya. Kita mau bikin dulu ya. Punch itu apa? Ini punch buat cepret-cepret supaya bisa dikasih pita. Yuk Lova, Yuk. yang yellow color first. Warna kuning dulu ya. Tempel yang bawah dulu. Ini contohnya. Lemnya nggak usah banyak-banyak, nanti keriting kertasnya. Semuanya sayang, diputar gitu. Nih, nanti kalau nggak nempel. Diputar ya. Ini berdiri dulu. Wah, Yoel udah yang kedua. Ayo cepat Lova. Nggak apa-apa, dia menang. Nggak apa-apa dia menang. Aku seru suka nempelnya. Iya, tapi nggak boleh banyak-banyak. Nanti kebanyakan lem jadinya keriting. Oke, enough. Cukup. Nempel
bisa tempel di bawah sini. Ini. Tambah turun. Oke, sekarang yang warna biru, habis ke warna kuning, yang warna biru ya. Tulisannya, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ya, ini yang biru dulu. Ini baru sampai Tuhan Yesus. Dipasin. Itu punch. Oh, udah bisa dibolongin, kasih pita ya. Apa? Jangan banyak-banyak lemnya. Memang bisa kasih pitanya. Ayo tempel. Sini. Sebelahan aja langsung. Apa? Gini loh. Deketan, kalau nggak nanti nggak cukup karakternya. Oke, sekarang warna merah. Yang warna merah. Ini udah kasih lemnya jangan banyak. Ke belakangnya aja. Terbalik. Ini depan. Masuk ke belakang. Oke, cukup. Nggak usah dipencet, jadi dia keluar sendiri. Tapi ini. Jalan, tempel di bawahnya. Ini nanti kena. Ya, sekarang Tuhan Yesusnya dikasih lem. Nggak usah ditekan, nggak apa-apa. Tuhan Yesusnya gimana? Di paling atas. Gini. Ini. Saya masih berjuang. Oke, enak, cukup. Udah nanti dibalikan. Dibalik. Ya, bukan. Nah, habis itu dibolongin juga ya. Kita kasih pita ya. Hati-hati loh, yang penting jangan. Belum, kita kasih pita dulu. Ya udah jadi. Jangan kencang-kencang, dicopot. Diikat ya. Kalau udah dikasih pita, belakangnya diikat. Pitanya Ya, apa? susah. Pitanya apa aja yang ada di rumah aja, boleh pita yang kecil, boleh pita yang besar. Kalau nggak punya pakai tali juga boleh buat digantung. Oke, coba Bapak tunjukin kalau udah. Ini hiasan ini udah jadi. Nah, yang di rumah bisa bikin sendiri ya dengan bahan-bahan nanti dikasih di grup sekolah minggu. Oke, karena sudah selesai, kita mau ayat hafalan ya. Ayat hafalannya untuk minggu depan ikutin ya. Lukas 4 ayat 8. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jangan lupa bikin video hafalannya terus dikirim supaya semuanya bisa masuk di YouTube. Matius 3 ayat 17b. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Matius 3 ayat 17b. Inilah anakku yang
kukasihi kepadanyalah aku berkenan. Matius 3 ayat 17b. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Matius 3 ayat 17b. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Bye-bye. Ayat 17b. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Matius 3 ayat 17b. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Shalom teman-teman, ayat hafalan minggu ini adalah Matius 3 ayat 17b. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Bye-bye. Matius 3 ayat 17b. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Setahun lagi telah berlalu di dalam penyertaan Tuhan. Bersyukur lagi atas anugerah usia baru yang Tuhan berikan. Oke, kita mau akhiri ibadah kita hari ini. Semua yang di rumah, yang di sini juga, semua dalam sikap doa. Sikap doa bagaimana? Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, pimpin kami, anak-anak-Mu, untuk lebih lagi mengenal Tuhan Yesus melalui cerita firman-Mu. Pimpin kami menjadi anak-anak yang taat dan setia di dalam melakukan firman Tuhan, agar kami tidak mudah dirayu maupun tergoda oleh si jahat, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang menang di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami sudah selesai dalam ibadah kami. Tuhan pimpin aktivitas kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua anak Tuhan katakan bersama-sama, amin. Sampai jumpa.